Lagi yang itu ada namanya IML, estimasi maksimum loss. Tapi ini biasanya orang asuransi. Kalau survei yang orang asuransi akan tahu memberikan data estimasi maksimum loss. Jadi kalau ini kebakar berapa persen? Karena nanti itu oleh asuransi tadi, apakah ini akan habis, akan dijamin sendiri atau dibagi ke reas. Jadi untuk menentukan itu, kalau itu bagus, kayaknya kalau EML-nya bagus, asuransi akan makan sendiri daripada diberikan ke reas. Nah, ada namanya estimasi maksimum loss. Jadi gampang kan ngapalinnya? 5 tadi ya. 5 Apa tadi? Satu fisik, Fisik, 2 okupasi, 3 proteksi, exposure. Nah, sekarang pamannya Yang 5 loss record. loss record, pamannya kapal. Ya, mudah-mudahan kan Pak, atau pesawat. Pasti ditanya apa? Fisiknya apa? Kapalnya terbuat dari kayu, Atau kertas. fiber. Iya kan? Ditanya kan fisiknya. Nah, benar nggak? Ya. Nah, terus okupasinya dia digunakan di mana? Dari mana ke mana? Indonesia atau internasional. Sama. Ya. Kemudian proteksinya apa? Tadi sama ya, proteksinya pasti ada kapal, ada hidran, ada manajemen dan sebagainya. Exposure-nya yang berbeda, dia bisa kandas, biasa kebakaran pasti sama ya. Nah, kalau kapal kebanjiran nggak ada, tapi ada washing on the boat. Washing on the boat itu tahu kan? Nah, namanya air ombak itu masuk ke kapal. Nah, ini apa namanya kena kargo, kargo dan sebagainya. Itu ya. Itu tadi Pak Sudarno sampaikan 5 hal terkait dengan resiko. Ya, tapi kemudian sebelum Anda juga itu Anda juga harus memahami ini PDS di sini ya, itu sebagai siapa? Sebagai insured kah? Sebagai pemilik kah? Atau sebagai penyewa? Nah, Anda mesti pahami juga tuh mengenai apa? Insurable interest. Ya, Anda mesti tanyakan. Kadang-kadang kan ada yang nyewa tuh. Ya betul ya gedungnya ya kan? Walaupun namanya dipasang tuh. Kayak misalnya banyak yang katakan mohon maaf di gedung-gedung Sudirman kan ada yang apa tawar padahal bukan mereka pemiliknya kan? Betul kan, mereka hanya menyewa satu lantai atau pemilik satu lantai kan gitu ya. Itu satu yang interest. Yang kedua apa? Anda juga mesti apa? Memahami tadi indemnity. Menentukan apa? Uang pertanggungan. Ya, jangan sampai under insurance. Ya begitu loh. Itu yang katakanlah Anda mesti bantu untuk apa? Kayak misalnya begini. Ini 1 meter persegi berapa nih bangunan nih? Ya Anda hitung berapa Pak Sudarno? Ini mungkin bisa nggak 10 juta? Istilahnya kali kalau bangunan itu kita lihat per meter persegi pamannya 3 juta 4 juta. Nah. Tinggal luas bangunannya berapa? Berapa lantai? 4 lantai atau 5 lantai? Ya. Itu gampangannya lah. Tinggal dihitung kali sekian. Kemudian apa lagi? Ada lift, ya. Tambah tuh liftnya tuh. Betul Pak ya? Betul. Tambah lift. Makanya tadi ada okupansi itu harus dijelaskan. Okupansi tadi apa kegiatannya ada yang di situ, terus apa yang ada mesin-mesin ada yang di situ. Jadi waktu survei dan sebagainya itu kan dijelaskan lantai 1 itu dipakai untuk apa, lantai 2 untuk apa, lantai 3 untuk apa, lantai 4 untuk apa, terus di sini ada tangganya ada lift ada berapa sampai berapa, tangganya ada berapa. Jadi ada tangga darurat ada enggak? Nah, di situ tangga darurat isinya apa aja? Apakah itu ada lampu daruratnya dan sebagainya? Kalau tangga darurat itu pintunya bagaimana harus dijelaskan, karena kalau tangga darurat itu nggak bisa masuk ke setiap lantai, keluarnya nggak bisa setiap lantai. Biasanya paling bawah. Paling bawah. Nah, begitu. Ya. Ini juga premises atau location. Ini mesti jelas nih. Ya, katakanlah Jalan Kalimalang Raya. Kalimalang dari ujung ke ujung kan? Betul gak? Betul. Ya, mesti dijelaskan tuh Kalimalang, ya. Kemudian apa? Mungkin
kafling berapa, ya. Kemudian mungkin ada, kan beda kecamatan mungkin ya, ada banyak kecamatan atau banyak kelurahan. Sebutkan tuh, misalnya kata kecamatan apa, kelurahan apa, ya kemudian apa, RW, RT, ya sampai nomor berapa. Itu mesti clear. Kalau enggak, nanti dispute lagi. Betul Pak ya? Betul. Jadi istilahnya Bapak Ibu harus jelaskan dulu juga bahwa yang pertama ini di sini ini daerah mana? Daerahnya untuk digunakan apa? Apakah daerah bisnis dan tokoan dan sebagainya harus jelas, ya. Jangan sampai nanti paman daerah ruko, daerah bisnis apa. Nah ini harus jelas juga nanti pada waktu awal tadi, makanya biasanya underwriting itu nanti di laporan survei itu ada namanya summary daripada laporan. Jadi dia akan jelaskan ini daerah ini kepunyaan ini, bunganya dan sebagainya diceritain semua, ya. Baru poin-poin tadi yang 5 itu dia di grading itu ada nilainya. Jadi underwriting nggak mungkin baca keseluruhan, nggak, biasanya hanya di summary aja. Nah di summary ini kalau ada yang dia curigai baru dia membaca yang baik yang di belakang itu. Karena terus terang laporan survei yang benar itu kadang-kadang hampir 100 lembar. Ya, yang benar. Ya, kalau Anda nggak perlu bikin sejauh itu. Nah, kemudian tambahkan lagi dari location-nya, biasanya apa? Sebutkan kanan, kiri, depan, belakang, itu ya. Jadi Anda mesti sebutkan tuh supaya apa? Lebih clear. Ya. Itu sementara terkait dengan apa? Okupasi properti. Ya. Kalau gondola Pak termasuk mana Pak? Ya. Ada gondolanya, gondola. Kalau gondola pembersih gedung, ya. Ada apa nggak di sini? Ada. Gedung. Pemilik siapa? Milik BDS atau milik semuanya? Milik BDS. Nah, kalau milik BDS berarti masuk ke Sam Insud. Ya, tapi kalau miliknya komplek, jangan dimasukin ke Sam Insudnya BDS. Betul nggak? Jadi yang sekarang kepemilikan BDS itu apa saja? Itu mesti di listing. makanya seperti tadi dari awal, apakah bangunan ini punya BDS semua terus disewain atau gimana, atau BDS yang nyewa, saya nggak ngerti. Nah ini harus di declare di situ. Betul, sebagai owner dan sebagai tertanggung. Ya, itu poinnya. Oke.